Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Hari ini langsung dari Pedicure di Jalan Banten nomor 6 Kota Malang. Jadi hari ini saya take video langsung dari Pedicure di mana saya merawat pasien-pasien saya. Dan tadi pagi saya sudah merawat pasien luka bakar ya, anak usia 4 tahun dan alhamdulillah sudah sembuh, dan barusan juga merawat luka kecelakaan yang sudah 1 minggu ya belum sembuh, maka dari itu pasien datang ke sini untuk dirawat lukanya. Dan juga para pemirsa sekalian, jadi saya di sini ya di Pedicure ini merawat pasien-pasien dengan segala jenis luka, mulai dari luka akut maupun luka kronis. Di mana memang kebanyakan pasien-pasien yang datang di sini adalah pasien luka kronis, contohnya luka diabetes, luka kanker, luka selulitis maupun luka yang disebabkan oleh gangguan vaskuler. Tapi juga melayani perawatan luka akut ya, seperti luka kecelakaan ya, luka bakar ya, luka dikarenakan ada habis kena pisau dan luka-luka yang lain ya, seperti itu. Dan di kesempatan hari ini di channel Mantri Luka, saya akan membahas mengenai antimikroba ya. Di mana banyak sekali dari para pemirsa sekalian yang masih bingung mengenai antimikroba. Nah, sebenarnya antimikroba itu apa sih? Dan juga bedanya antara antimikroba dan juga antibiotik ya. Di mana nantinya hal ini memang perlu ya diaplikasikan pada saat ada keluhan pasien mengalami luka yang sudah mengarah pada infeksi. Dibutuhkan nantinya memang adalah antimikroba. Maka dari itu saya akan membahas apa itu antimikroba dan apa sih perbedaannya dengan antibiotik, dan antimikroba ini digunakan untuk luka yang seperti apa. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, antimikroba ini merupakan dressing yang mengandung antibakteri ataupun antimikroba yang berfungsi nantinya untuk mengurangi bakteri, membunuh bakteri, dan mencegah terjadinya infeksi pada luka. Dan jenis antimikroba ini memang banyak sekali ya. Ada yang berbentuk salep, ada yang berbentuk lembaran, dan juga ada yang berbentuk serbuk. Nah, untuk cara pengaplikasiannya memang tergantung dari kondisi lukanya. Ya, ada luka yang terbuka, ada luka yang berlubang ya. Contoh pada pasien-pasien luka diabetes di mana sangat bervariasi lukanya, ataupun luka kanker ya dengan karakteristik yang berbeda, memang dibutuhkan antimikroba. Nah, antimikroba apa yang cocok nanti akan saya sebutkan ya. Selanjutnya adalah apa perbedaan dari antimikroba dan juga antibiotik. Nah, antimikroba dan antibiotik ini merupakan dua hal yang berbeda ya. Di mana antimikroba ini digunakan ya dari luar ya, yang langsung diaplikasikan kepada luka yang sedang terjadi ya. Jadi antimikroba ini kita aplikasikan sama seperti salep ataupun dressing-dressing yang lain dan menyesuaikan dengan kondisi lukanya. Sedangkan kalau antibiotik adalah antibiotik ini digunakan secara sistemik ya, di mana biasanya obat antibiotik ini kita minum secara oral. Dan ada suatu hal di mana masih banyak dari para pemirsa sekalian ini yang menggunakan antibiotik ya secara topikal ya. Di mana contoh metronidazol digerus gitu kan, dihaluskan terus ditempelkan kepada luka. Nah, itu hal-hal yang kurang disarankan, ataupun antibiotik-antibiotik yang lainnya. Dan masih banyak kasus-kasus yang seperti kemarin saya mendapatkan konsulan bahwasannya ada suatu sirup yang ditempelkan ke luka bekas post-op laparotomi ataupun post-op pembedahan.
ataupun kasus-kasus yang lain ya, contohnya super tetra contohnya yang harusnya diminum secara oral, ternyata itu kapsulnya dibuka lalu dituangkan ke lukanya. Sebenarnya hal tersebut memang tidak disarankan, tapi ya memang kebanyakan dari masyarakat kita dengan pola yang begitu banyak, dengan kebiasaan yang begitu banyak, jadi masih banyak sih yang mengaplikasikan hal-hal tersebut. Tapi saya sarankan ya tidak menggunakan obat-obat yang harus dikonsumsi secara oral, tapi digunakan ke luka. Ya, itu tidak disarankan. Ya, itu adalah bedanya antimikroba dan juga antibiotik. Jadi bijaklah untuk penggunaan dua hal tersebut. Oke, dan saya sudah menjelaskan di video saya kapan kita harus memakai antimikroba dan kapan kita harus memakai antibiotik ya, karena tidak semua kejadian luka itu harus meminum antibiotik. Jadi ada masanya kapan kita harus meminum antibiotik. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis antimikroba yang cocok untuk kita aplikasikan pada luka. Oke, di sebelah saya ini sudah ada beberapa antimikroba yang biasa saya pakai di Pedicare dan juga biasa kita aplikasikan kepada pasien-pasien kita yang mengalami luka kronis ya, seperti luka kanker, luka diabetes, luka selulitis. Biasanya kita pakai antimikroba, dan ini saya pegang adalah antimikroba yang berbentuk lembaran ya, dan juga ini ada salah satu antimikroba yang berbentuk serbuk ya. Apa saja? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Ini dia antimikrobanya. Kita mulai dari antimikroba yang berbentuk lembaran ya, dimana antimikroba ini sudah banyak sekali ya di pasaran, dan antimikroba ini biasanya kita gunakan pada pasien-pasien yang sedang mengalami luka kronis yang terindikasi adanya kontaminasi bakteri ya, contohnya luka diabetes, luka selulitis, ataupun luka-luka yang lain, contohnya luka dekubitus ya, ataupun luka-luka yang memang membutuhkan antimikroba yang harus masuk ke dalam, contohnya luka-luka undermining ataupun yang berlubang. Ini ada tiga. Yang pertama ini ada Zorflex ya. Mungkin dari rekan sejawat maupun para pemirsa sekalian baru tahu nih ya dari produk ini. Ini baru masuk ke Indonesia. Ini produk luar, di mana Zorflex ini kandungannya adalah salah satunya adalah charcoal, di mana charcoal ini memang terkenal untuk mengurangi bakteri ya, dan ini bisa menjadi opsi nantinya untuk para pemirsa sekalian ya sebagai antimikroba yang diaplikasikan pada pasien-pasien yang berlubang lukanya ya, ataupun ada undermining. Ini sangat baik sekali. Selanjutnya ini ada Algel Ag ya, di mana Algel Ag ini memang berfungsi untuk antimikroba ya, Algel Ag Extra. Nah, ini sebenarnya adalah kalsium alginat, di mana fungsinya ini sebagai anti pendarahan dan juga ya ada antimikroba yang dimana kandungannya adalah silver ya, yaitu Ag Extra. Ini bisa dipakai juga pada pasien-pasien yang lukanya berada di dasar luka ya, maksudnya itu luka yang stadium 3 atau 4 yang terbuka, ataupun ya luka-luka yang berada di undermining ataupun ada lubangnya. Ini bisa dipakai dan bisa dipotong sesuai dengan kebutuhan. Oke. Selanjutnya, ini jatuh ini antimikrobanya ya. Ini ada Acticud Flex ya. Nah, ini Acticud ini saya rekomendasikan kepada pasien-pasien yang mempunyai kasus yang ada undermining ya, di mana infeksinya sangat parah sekali, banyak mengeluarkan pus. Saya sarankan memakai Acticud Flex ini ya. Dan ini memang harganya lumayan mahal, tapi efektivitas dari kerja dari produk ini untuk membunuh bakteri sangat bagus sekali. Oke. Nah, itu dia
dressing-dressing yang biasa saya gunakan untuk pasien-pasien yang ada undermining ataupun luka berlubang ataupun luka-luka yang berada di permukaan kulit, tapi dalam kondisi infeksi. Selanjutnya ada satu lagi ya, yaitu ini iodoso powder ya, di mana ini kandungannya adalah kadexomer iodin ya 0,9%, dan ini adalah salah satu antimikroba yang berbentuk serbuk ya. Sebenarnya banyak sih obat-obat yang kandungannya antibakteri, tapi biasanya itu ada kandungan yang memang khusus ya untuk luka-luka. Tapi yang saya sering pakai ya ini ya, kadexomer iodin ini, dan ini sangat baik sekali untuk apa? Untuk mengurangi bakteri, bau, dan juga selaf. Nah, biasanya saya pakai ini dengan cara apa? Dengan cara mencampurnya ya, dengan metcovazin ataupun kita bisa langsung aplikasikan ke dasar lukanya. Oke, itu dia antimikroba yang sering saya pakai di sini ya. Semoga nantinya informasi ini dapat memberikan suatu informasi yang baru dan juga nantinya menjadi opsi pilihan bagi para pemirsa sekalian ataupun rekan sejawat yang ingin mengaplikasikan antimikroba kepada luka-luka pasien. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya, terus support channel ini, dan juga apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas ya di video kali ini boleh dituliskan di kolom komentar. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.